Nah, selanjutnya untuk bisa mengubah, mengatur, mengedit ya mapel kita sudah masuk ke dalam mapel. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghidupkan mode ubah. Jadi mode ubah ini harus kita klik terlebih dahulu, Pak. Oke, mode ubah kita klik. Nah, kalau mode ubah ini sudah kita klik, maka di tulisan topik, tulisan pengumuman ya, itu akan muncul tanda pensil. Ini kira-kira maksudnya apa ya? Nah, ya pasti seperti itu. Kira-kira maksudnya apa tanda pensil ini? Tanda pensil ini itu sudah biasa dipakai di website, di blogger, ataupun misalkan terpakai dimanapun tempatnya, itu pasti digunakan untuk mengedit. Tapi bagaimana caranya ngecek kalau apakah benar ini itu apakah digunakan untuk ngedit? Coba kita arahkan kursornya ke ini, nggak usah diklik tapi diarahkan aja, maka akan muncul tulisan, Bapak. Nah, ini muncul tulisan edit topic name. Berarti intinya apa? Kalau kita klik pensil, maka akan mengedit tulisan topik tadi. Oke, kita coba ini Bapak. Kita klik pensilnya. Nah, di sini kita disuruh nulis ini Bapak. Tapi sebelum nulis, perhatikan dulu tulisan yang muncul. Tulisannya itu agak kecil nih Bapak, jadi harus melihatnya dengan fokus. Klik tombol escape untuk membatalkan ya. Itu kalau kita klik tombol escape maka akan membatalkan. Kalau kita tekan tombol enter maka akan selesai atau disetujui. Jadi Ibu Bapak nanti ketika mengklik mengganti jangan klik di sembarang tempat tapi tekan enter untuk menyetujui. Oke, coba kita klik, kita tulis administrasi pembelajaran. Ya, Bapak, karena kita kan di sini mengajar, jadi paling tidak kita bisa memasukkan perangkat pembelajaran kita. Kemarin ada yang tanya, kenapa perangkat pembelajaran ini kok dimasukkan? Toh yang melihat siswa pun juga nggak akan membaca. Nah sekarang gini, kita berpikirnya lebih jauh bro. Kalau misalkan aplikasi kita ini berkembang dan bisa menjadi contoh bagi SMK-SMK lainnya. Kebetulan ada misalkan beberapa orang dinas atau kepala dinas ingin memantau yang ada pembelajaran yang ada di SMK kita ini dan diberi akses, bisa akses. Ternyata setelah melihat, oh ternyata guru A atau si fulan ini ya hanya memberi tugas tapi nggak punya perangkat pembelajarannya secara online. Lah, ini kan bisa fatal sekali itu Bapak. Ya, bisa fatal sekali. Makanya ini nanti akan tetap kita isi ya, perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP yang paling pokok itu akan tetap kita isi, kita masukkan. Namun kita sembunyikan dari siswa itu Bapak. Jadi hanya kita yang bisa melihat dan super user. Super user itu user yang diberi hak penuh untuk mengakses atau mengelola e-learning yang sedang kita kembangkan ini. Oke, sudah ya, ini sudah diketik. Ini contoh aja, misalkan di sini bahasa saya adalah administrasi pembelajaran. Kalau bahasanya Ibu Bapak misalkan langsung mau to the point, silabus dan RPP, monggo ya, monggo. Oke, ini langsung coba di enter ya, maka akan tersetujui. Yang tulisannya awalnya tadi adalah topik 1 berubah nama menjadi administrasi pembelajaran. Nah, Ibu Bapak nggak usah risau, ternyata mudah sekali kalau kita tahu ilmunya. Oke, sekarang di dalam administrasi pembelajaran ini akan kita masukkan yang namanya silabus dan RPP. Contoh proses mengisi atau menguploadnya seperti apa ya Ibu Bapak. Terus ikuti di channel saya Sipilku Sipilmu. Jangan lupa like, comment, share, terlebih lagi subscribe. Subscribe itu memang pilihan, tapi saya wajibkan. Oke, sekarang coba klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Coba diklik. Nah, kita diberi banyak pilihan Ibu Bapak. Pilihan sindi Thomas. Pilihan yang mana? Oke, kita pilih folder Bapak ya. Folder ini kita klik. Di folder ini kita klik,
maka kita akan diberi pilihan di baris umum. Kita disuruh mengisikan nama dan deskripsi. Ya, nama di sini adalah nama yang akan muncul di bawah administrasi pembelajaran tadi. Yang administrasi pembelajaran tadi kan sebenarnya adalah topik 1. Kita ubah jadi tulisan administrasi pembelajaran. Nanti kalau folder name-nya ini ya, namanya ini kita isi misalkan silabus, namanya akan muncul di bawah administrasi pembelajaran. Kalau lagi deskripsinya ini misalkan kita isi, akan muncul di bawahnya nama folder atau silabusnya tadi. Ya, untuk kasus ini deskripsi tidak saya isi. Jadi yang saya isi cukup nama. Coba diketikkan silabus. Silabus. Oke, silabus sudah ya. Sekarang coba ini dinaikkan ke atas. Ada settingan apa lagi yang ada di bawah Ibu Bapak? Nah, coba turun Mas, turun. Coba turun. Diturunkan lagi sedikit. Oh. Ya. Nah, di sini ada deskripsi tadi yang saya maksudkan Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak mau mengisinya monggo, silakan diisi. Tapi dengan syarat ini harus dicentang. Kenapa? Kalau tidak dicentang atau tampilkan deskripsi di halaman khusus ini, maka deskripsi yang Ibu Bapak ketik di dalamnya deskripsi tadi nggak akan bisa tampil atau nggak akan muncul. Untuk kasus ini saya kosongin dulu aja biar nggak tambah ribet. Oke, kosong. Coba dinaikkan ke atas. Ops. Nah, di sini ada konten, Ibu Bapak ya. Konten di sini disediakan file. Berarti artinya apa? Kalau file kita disuruh mengupload. Kita tadi kan membuat folder. Folder mungkin RP mau iseni opo. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di sini foldernya akan saya isi silabus. Oke, klik di sini. Nah, setelah itu klik upload a file. Ya Ibu Bapak, setelah klik upload a file, klikkan choose file. Ya, sangat mudah sekali. Setelah itu kita lari ke tempat penyimpanan di laptop atau komputer Ibu Bapak di mana letak silabusnya. Coba lari ke dokumen. Setelah itu coba cari apa ya tadi? Coba cari tutorial Ibu Bapak SMK. Masuk ke dalamnya, double klik. Nah, ini di sini ada silabus. Coba dipilih silabusnya, double klik di situ, maka silabusnya akan terpilih di sini, Ibu Bapak. Nah, itu adalah bagaimana caranya memilih filenya agar bisa ke sini. Belum kita upload, ya. Finalnya, ini kita upload this file. Kita klik upload this file. File akan otomatis ada nempel di dalam folder silabus yang sudah kita buat tadi. Oke, terus dinaikkan. Terus naikkan lagi, terus nggak ada pengaturan yang lainnya Ibu Bapak. Simpel kan? Oke, setelah itu klik simpan dan kembali ke kursus. Maka, nah di sini bisa kita lihat, coba diturunkan, bisa atau tidak? Nah, ini bisa kita lihat bahwa administrasi pembelajaran di dalamnya ada folder silabus, di dalamnya silabus ada file silabus mengajar kita. Gimana itu Pak? Rasanya pasti senang sekali kalau misalkan kita mengajar, perangkatnya lengkap, siswanya aktif.